desa dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih karena doa-doa saudara. Kali ini kami semuanya mewakili saudara-saudara dapat diterima langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Kita sampaikan ucapan terima kasih kita karena sejak beliau menjabat kita sudah terperhatikan. Meskipun perhatiannya masih setara golongan 2A. Dan tadi kita juga sudah sampaikan seperti yang disampaikan oleh penasihat tadi bahwa ke depan kita ingin gaji perangkat desa itu sesuai dengan masa kerjanya. Jadi yang bekerja 0 tahun ada perbedaan dengan bekerja 5 tahun. Semuanya akan mengalami, tidak perlu khawatir karena pada saatnya pasti akan sampai di masa jabatan masing-masing. Kemudian juga THR, purna tugas, kira ini sama-sama abdi negara yang mengabdi untuk bangsa dan negara. Kalau profesi yang lain diperlakukan, diberikan penghormatan, tentunya sudah saatnya Presiden memperhatikan kesejahteraan kita. Yang selanjutnya, saudara-saudara sekalian, mengenai pemberhentian kawan-kawan. Kita juga sudah sampaikan ke Presiden bahwa sesuai ketentuan undang-undang desa dan PP, masa jabatan perangkat desa itu adalah sampai dengan usia 60 tahun. Jadi sudah tidak perlu diotak-atik lagi, itu sudah terang benderang. Sudah tidak perlu diperdebatkan lagi karena di PT UN sudah dapat tugasnya kita menang. Itulah kira-kira yang kita sampaikan. Sekali lagi tidak lagi ada yang terlewat, tadi sudah kita sampaikan apa yang kita inginkan A sampai dengan Z. Kira-kira demikian, terima kasih sekali lagi atas restunya dan semoga apa yang kita sampaikan segera terrealisasi karena tadi juga ada Bapak Menteri Dalam Negeri. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Saudara-saudara perangkat desa dari Sabang Merauke, saudara-saudara keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa dimanapun berada, saudara-saudara Dewan Perwakilan Wilayah dan saudara-saudara Dewan Perwakilan Daerah dan seluruh anggota DPN PPDI di seluruh Indonesia. Saudara, tanggal 8 November tahun 2023 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi perjalanan perjuangan DPN PPDI. 8 November tahun 2023 DPN PPDI diterima di Istana Merdeka, diterima langsung oleh Presiden Jokowi. Dan pada saat diterima di Istana Merdeka, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian dan Bapak Mensesnek Pak Pratikno. Menghadap bersama DPR PDI, salah satunya adalah Pak Sekretaris Jenderal Pak Budi Kristanto, Pak Bendara Umum Pak Nanang, kemudian Ketua DPW PPDI Jawa Barat Pak Asnawi, Ketua DPW PPDI Jawa Tengah Pak Mukroni, Ketua DPW PPDI Jawa Timur Pak Adnan Kohar, Ketua Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Sukiman, kemudian Ketua Provinsi Bali Pak Wayan Wawa, Provinsi NTB Pak Ahmad Subli, kemudian Ketua Sumatera Utara Pak Poli, Ketua Provinsi Banten Bu Puji, dan Provinsi Sulawesi Utara ada Pak Felix. Kemudian bersama kita juga ada Pak Sumanto dari Sragen, Pak Sugeng DPD PPDI Karanganyar, kemudian didampingi oleh para penasihat kita, diterima langsung oleh Presiden Jokowi. Saudara, apa poin yang kita sampaikan kepada Presiden? Salah satu poin yang kita sampaikan adalah hasil Rapimnas DPN PPDI di Solo. Rapimnas ini lebih fokus kepada bagaimana desa ini semakin berdaya, desa punya cukup dana, desa juga memiliki aparatur yang sudah seharusnya negara hadir memperhatikan keberadaan aparatur pemerintah desa, yakni perangkat desa. Ketika saya diberi kesempatan oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan aspirasi DPN PPDI, yang pertama saya sampaikan kepada beliau adalah ucapan terima kasih.
Karena semenjak Presiden Jokowi menjabat presiden, perangkat desa di Indonesia sudah mulai diperhatikan. Buktinya dengan PP 11 tahun 2019 yang kita perjuangkan bersama, perangkat desa sudah mendapatkan apresiasi terhadap kinerjanya. Meski masih setara golongan 2A, setidaknya perangkat desa sudah mendapatkan gaji atau yang disebut dengan penghasilan tetap. Nah, setelah kita ucapkan terima kasih atas perhatiannya, pada saat yang sama kita juga sampaikan harapan agar supaya pengakuan terhadap profesi perangkat desa ini segera diberikan oleh negara dan memberikan apresiasi lagi kepada perangkat desa dengan memberikan gaji kepada perangkat desa sesuai dengan masa kerjanya. Jadi pada saatnya nanti perangkat desa akan mendapatkan gaji sesuai dengan masa kerjanya, sehingga perangkat desa ini nanti akan terus mendapatkan gaji sesuai dengan masa kerjanya, tidak seperti sekarang gaji perangkat desa yang bekerja 30 hari dan perangkat desa yang bekerja 30 tahun gajinya sama. Nah, lalu kalau ada yang artinya nanti hanya perangkat desa yang masa jabatannya lama yang mendapatkan gaji besar? Tidak. Karena secara otomatis nanti perangkat desa itu akan masuk ke masa jabatannya masing-masing dan negara akan hadir memberikan gaji sesuai dengan masa jabatannya. Sehingga perangkat desa yang hari ini masih bekerja dalam masa kerja 1 tahun atau 2 tahun, pada saat yang bersangkutan nanti memiliki masa kerja 30 tahun, dia juga akan mendapatkan gaji besar seperti masa kerja 30 tahun. Sehingga nanti kalau ada juniornya yang masa kerjanya masih baru, mungkin pasti berbeda gajinya dengan masa kerjanya. Kemudian gaji kita harapkan langsung dari APBN ditransfer ke rekening desa, sehingga tidak lagi ada keterlambatan pembayaran gaji, tidak ada lagi gaji terpending. Semuanya bisa on time seperti gaji-gaji profesi lain seperti TNI, Polri, dan ASN yang menerima gaji setiap tanggal tertentu. Nah, kemudian selain kita sampaikan itu, kita juga sampaikan tentang sudah seharusnya perangkat desa juga mendapatkan tunjangan-tunjangan seperti tunjangan hari raya, agar teman-teman pada saat musim Lebaran atau hari raya lain itu juga mendapatkan tunjangan hari raya. Yang tidak kalah penting, ketika perangkat desa sudah purna tugas, maka harus ada pengakuan dari negara yang bentuknya adalah dana purna bakti, dana purna tugas. Nah, dana purna tugas ini kita usulkan adalah masa jabatan kali gaji. Nah, ini yang kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Pada saat yang lain kita juga mengusulkan untuk percepatan pembangunan, karena desa ini memerlukan anggaran yang cukup besar. Dana desa ini kita usulkan secara proporsional berdasarkan luas wilayah jumlah penduduk yang kira-kira di angka 5 miliar ton. Jadi bisa jadi ada ya desa yang jumlah penduduknya kecil, luas wilayahnya sempit, bisa jadi mungkin dana desanya hanya di angka 3 atau 4. Ada juga nanti desa yang luas, desa yang besar mendapatkan dana desa 5 sampai dengan 6 atau 7 miliar. Jadi proporsional. Itu yang kita sampaikan pada Bapak Presiden, dan pada saat lain yang sama juga kita sampaikan beberapa persoalan yang dialami oleh perangkat desa, persoalan pemberhentian, kepala desa yang memberhentikan tanpa prosedur, tidak sesuai dengan ketentuan, kita sampaikan. Dan itu apa yang kita sampaikan merupakan representasi harapan semua perangkat desa di Indonesia. Terus selanjutnya setelah kita sampaikan, Bapak Presiden memberikan waktu kepada Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian, untuk menanggapi kita. Tanggapan Pak Tito tentu saja menerima aspirasi kita, yang selanjutnya memohon arahan dari Bapak Presiden. Nah, setelah waktu sampai ke Bapak Presiden langsung mendelegasikan tugas apa semua yang disampaikan oleh DPN PPD untuk segera ditindaklanjuti oleh Pak Menteri Dalam Negeri.
Dan akhirnya pertemuan berakhir. Setelah selesai acara, saya secara pribadi dan Pak Sekjen langsung dipanggil oleh Pak Tito Karnavian di rumah dinasnya. Nah, sekitar jam 4 saya dan Pak Sekjen merapat ke rumah dinas Pak Mendagri. Yang luar biasa, ternyata di situ sudah ada Pak Sekjen, ada Pak Dirjen PMD, dan ternyata Pak Dirjen PMD kita baru langsung mendiskusikan. Artinya Pak Mendagri sudah berjalan cepat dan memberikan deadline dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menpan RB. Dan sesuai dengan pesan yang kita dengar bersama, pesan moral yang disampaikan oleh Pak Presiden ke Pak Jokowi, memang secepatnya harus segera terselesaikan, sehingga perangkat desa harus segera mendapatkan gaji sesuai masa kerjanya, mendapatkan tunjangan hari raya, dan mendapatkan purna tugas. Nah, itulah kemudian ya saudara-saudara sekalian, hasil pertemuan kita dengan Presiden Jokowi yang dilanjutkan pertemuan dengan Pak Menteri Dalam Negeri. Seperti apa situasi dan suasana pertemuan kita dengan Pak Mendagri, saksikan video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk biar channel ini makin bagus, bermanfaat buat semuanya, jangan lupa untuk di like, subscribe, komentar, dan share. Akhirnya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.